kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tiwi Isania Gunawan, wanita berusia 25 tahun itu sedang memegang buket bunga. Riasan pengantin terlihat begitu sempurna di wajahnya, membuat gadis tersebut jauh lebih cantik. Bibirnya kini mengembang, mengulas senyum. Hari ini adalah hari terbaik gadis tersebut. Sebentar lagi ia akan menjadi istri dari kekasihnya yang sudah menjalin hubungan 2 tahun terakhir. Ini adalah hari sakral bagi Tiwi. Ia akan memulai kehidupan baru dengan status yang baru. Saat ini Tiwi menatap pantulan wajahnya di kaca, anggun, cantik, menawan, serta elegan. Mungkin dia adalah wanita tercantik di sana, lebih tepatnya merasa paling cantik. Tiwi suka dengan rancangan gaun yang kini membalut tubuhnya, pas serta sedap dipandang mata. Belum lagi riasan di wajahnya sungguh sempurna tanpa celah. Ini benar-benar hari istimewa bagi Tiwi. Dia juga harus tampil secara memukau dan perfect. Tap tap tap. Derap langkah terdengar semakin mendekat. Tiwi kemudian menoleh sedikit, tidak lupa tersenyum pada sosok wanita di belakangnya yang sudah ada untuknya selama ini. Wanita yang sudah 25 tahun ini mencurahkan segala kasih sayang untuk Tiwi. "Kamu cantik banget sayang," puji sang mama. Wanita paruh baya itu kemudian menatap Tiwi dengan tatapan bahagia. Akhirnya Tiwi jadi menikah juga hari ini. Sebagai orang tua pasti sangat senang melihat putrinya akan mengakhiri masa lajangnya. Mata Tiwi pun ikut berbinar. Ia kemudian menatap gaun cantik yang ia kenakan dengan taburan Swarovski yang membuat tampilan pengantin wanita tersebut memukau. Ditambah veil yang menjuntai dari atas kepalanya, dia seperti Lady Di versi Indonesia. Sangat cantik dan membuat semua mata akan tertuju padanya. Klek. Pintu kembali terbuka. Keduanya sama-sama melihat ke sumber suara. Ada seseorang yang masuk. "Nyonya, ada yang mencari," ucap salah satu pelayan yang baru saja masuk ruangan. Nyonya Haidar kemudian menoleh. Ia pun pamit pada Tiwi karena sepertinya ada tamu yang mencari wanita tersebut. "Mama temuin tamu mama dulu ya," pamitnya pada Tiwi. Ia pun beranjak. "Iya mah," Tiwi mengangguk pelan, kemudian kembali fokus pada kaca besar di depannya. "Ini cantik banget," batinnya sambil sedikit berputar. Setelah sang mama pergi, ganti orang dari Mua yang masuk ke dalam ruang ganti pengantin tersebut. Orang Mua hendak memeriksa apakah semuanya sudah siap. Mau mengecek penampilan kliennya juga. Semua harus dipastikan agar terlihat sempurna. "Ada yang kurang, Nona?" tanya wanita tersebut. "Enggak, ini udah perfect banget kok," jawab Tiwi cepat. "Baik, saya permisi lagi. Akan saya panggil fotografernya dulu." Lagi-lagi Tiwi ditinggal sendiri. "Oke," sahut Tiwi. Tim Mua kemudian memanggil fotografer di luar. Klek. Wanita yang masih muda itu pergi. Kini Tiwi tinggal seorang diri, menatap kagum pada bayangan dirinya sendiri di depan kaca. Dret, dret, dret. Ponsel calon pengantin baru itu bergetar. Tiwi lantas meraih HP-nya tersebut. Kemudian membuka layar ponselnya dengan jari yang lentik karena habis dipasang kuku cantik dan tangannya dilukis henna. Ada chat masuk dari temannya. Tanpa memikirkan apapun, ia lantas membaca isi chat tersebut. Senyum di bibirnya yang mengembang sejak tadi mendadak sirna. Sorot matanya berubah. Wajahnya yang penuh binar kebahagiaan mulai meredup. Ia menatap nanar pada layar ponsel yang dia pegang. Bibirnya bergetar.
membaca dalam hati tiap bait kata yang tertera di smartphone miliknya. Tiwi, jujur aku minta maaf karena harus memberikan kabar buruk ini di hari pernikahan kamu. Aku tahu aku teman yang jahat, tapi semua terlanjur terjadi. Aku ingin kamu tahu satu hal, dan maaf, meskipun aku tidak pantas mendapat maaf darimu. Aku sekarang sedang hamil anak Alex. Selesai membaca pesan dari temannya itu, Tiwi menggenggam ponselnya. Kemudian kembali membaca pesan di bawahnya, sebuah gambar hasil USG. Mata Tiwi semakin perih, tega sekali Alex dan Luna bermain di belakangnya selama ini. Bahkan hubungan mereka sangat menjijikkan. Sampai Luna hamil, sungguh ini bukan hari terbaiknya. Ini adalah hari terburuk sepanjang perjalanan hidup Tiwi Isania Gunawan. Terdengar suara orang yang berjalan mendekat, kemudian diikuti oleh suara pintu terbuka. Sosok pria tampan muncul, pria tinggi dan berbadan tegap serta atletis. Salah satu pengusaha muda yang sukses di kota tersebut, namanya Alex Hendrawan, penerus perusahaan tambang milik keluarganya yang ada di Kalimantan. Sudah setahun terakhir, Alex dan Tiwi LDR karena Alex harus warawiri Jakarta, Kalimantan. Dan sungguh Tiwi tidak pernah menyangka kekasihnya yang sudah ia pacari 2 tahun itu malah membuat temannya hamil. Buk! Alex terkejut saat buket bunga pengantin dilempar tepat ke arahnya. Apa ini? Tanya Alex penasaran kenapa Tiwi terlihat sangat marah. Jahat kamu Lex, ucap Tiwi sambil mengusap pipinya yang basah. Air matanya tumpah, sudah tidak terbendung lagi, membuat kedua pipinya langsung basah. Sayang, apa ini? Kenapa kamu marah-marah? Ini bukan prank kan? Kamu sedang bercanda kan? Dengan perasaan campur aduk, Tiwi menarik tangan Alex, kemudian meletakkan ponselnya di tangan pria tersebut. Alex yang heran, ia lalu melihat ke layar ponsel. Matanya terbelalak ketika membaca chat Tiwi dan Luna, apalagi ia juga baru tahu kalau Luna hamil anaknya. Ini nggak bener sayang, ucap Alex yang mengelak, padahal sudah ketahuan belangnya. Kamu jahat, pernikahan ini batal, ujar Tiwi marah dan berteriak. Tunggu, aku bisa jelasin sayang. Alex tetap membujuk. Jangan pegang-pegang, sentak Tiwi yang pundaknya dipegang oleh Alex. Dengerin aku dulu, Luna yang menggodaku, aku cuma sayang sama kamu, dia yang menggodaku dulu, elak Alex. Brengsek, umpat Tiwi dalam hati. Ia sangat marah pada pacarnya itu. Benar-benar jawaban yang tidak masuk akal, hanya membuat Tiwi muak pada kekasihnya dan pada temannya. Pengkhianatan mereka tidak bisa termaafkan. Dengan keras Tiwi menepis lengan Alex, kemudian pergi meninggalkan ruangan. Tiwi, panggil Alex, tapi tidak dipedulikan oleh gadis tersebut. Sial! Tiwi langsung berjalan cepat sambil menarik gaunnya yang menjuntai ke lantai. Ia buru-buru menekan lift dan langsung memencetnya agar langsung menutup. Ya, Tiwi kabur di hari pernikahannya karena tidak mau menikahi Alex yang ternyata buaya buntung tersebut. Ia kabur tidak membawa apa-apa, langsung menyetop taksi dan meminta mobil taksi itu langsung jalan. Bahkan untuk membayar taksi pun, ia tidak punya uang cash. Saat tiba di apartemen, ia langsung saja melepaskan cincinnya. Bukan cincin kawin, hanya cincin emas biasa. Driver taksi tidak banyak bertanya, ia menerima begitu saja. Ia menebak penumpangnya kali ini adalah calon pengantin yang sedang kabur, terlihat dari gaun pengantin yang dikenakan.
Tiwi sendiri langsung masuk apartemen, melepaskan baju pengantin dengan marah. Sesaat kemudian, ia sudah memakai jeans dan atasan kaos dengan jaket denim, tidak lupa memakai topi, kemudian mengambil koper yang harusnya ia bawa saat bulan madu besok. Ingin melupakan semuanya, Tiwi memutuskan pergi meninggalkan Indonesia. Tiwi hanya ingin menghilang.